Shalom, perkenalkan nama saya Cindy Kila, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 2, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah materi untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah Pengantar Perjanjian Baru 2. Dan saya akan membahas mengenai surat Yakobus. Surat Yakobus adalah surat yang tergolong dalam surat-surat umum yang merupakan Amsal PB. Karena surat ini penuh dengan hikmat ilahi dan instruksi praktis. Dan untuk menjalankan kehidupan Kristen yang sejati atau kehidupan yang benar dengan gaya penulisan yang tegas dan tepat. Dan ketika dilihat secara teliti, surat ini juga mengungkapkan bagaimana iman yang disesuaikan dengan tingkah laku. Dan adapun penekanan dari surat Yakobus ini yaitu ia menunjukkan betapa pentingnya melakukan perbuatan yang baik dalam hidup orang percaya. Dan surat Yakobus ini juga mengatakan bahwa kita memiliki iman saja tidaklah cukup. Dan Yakobus juga menekankan bahwa kita harus memiliki iman yang terlihat nyata dalam perbuatan baik kita. Dan di dalam surat Yakobus ini terdapat macam-macam dosa yang luas, yaitu meliputi dosa kesombongan, prasangka, kemunafikan, keduniaan, dan lidah yang sulit untuk dikendalikan dan apatis. Dan dengan adanya penulisan praktis, ini memberikan pengertian yang kuat kepada orang-orang Kristen, terlebih khusus orang-orang Kristen Yahudi yang tersebar di perantauan mengenai kesatuan mereka dalam Kristus. Dan ada juga pencobaan yang mereka alami, yaitu kerinduan, hubungan, doa belas kasihan, kesabaran, dan iman. Dan iman semuanya itu terlihat memiliki tempat dalam penyembahan mereka. Dan dalam pelayanan mereka kepada orang lain. Dan surat ini ditutup dengan sebuah penjelasan yang dramatis mengenai iman Elia. Yang berikut kita masuk pada penulis dari surat Yakobus. Penulis surat Yakobus ini memperkenalkan dirinya sebagai Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, yang terdapat dalam Yakobus 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, dan kepada kedua belah suku di perantauan. Yang berikut yaitu alamat dari surat Yakobus ini. Terdapat dalam ayat yang pertama, yaitu kepada kedua belah suku di perantauan, yang artinya bahwa surat ini ditujukan kepada kedua belah suku di perantauan. Dan terdapat kebanyakan penafsir yang sependapat bahwa yang dimaksud ini adalah orang-orang Kristen Yahudi yang tinggal di luar Palestina. Dan kita tidak tahu dengan pasti di mana tempat tinggal para pembaca surat ini. Dan surat ini ditulis di dalam bahasa Yunani. Dan kita tahu bahwa Injil agak meluas di antara orang
Yahudi yang tinggal di luar Palestina. Dan dalam Kisah Para Rasul juga dengan jelas menyaksikan hal itu yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 9 hingga 11. Dan memang istilah ke-12 suku di perantauan dapat diartikan secara umum tentang semua orang Yahudi yang sudah menjadi orang Kristen. Dan surat Yakobus ini juga ditulis pada tahun 45 hingga 49 Masehi. Dan yang berikut kita masuk pada tema utama dari surat Yakobus, yaitu kita diselamatkan hanya oleh karena iman, tetapi iman yang menyelamatkan ini tidak pernah berdiri sendiri. Ia menyatakan dirinya melalui ketaatan dan buah dari orang percaya. Dan kita juga tidak dapat diselamatkan dengan perbuatan-perbuatan baik kita. Meskipun perbuatan baik kita sebanyak apapun, iman tanpa perbuatan yang baik bukanlah iman yang sejati. Dan kita haruslah merupakan pelaku firman, bukan menjadi pendengar saja. Sebab kekuatan manusiawi tidak dapat menjinakkan lidah, tetapi melalui kekuatan Allah itu dapat dilakukan. Dan semuanya itu akan mudah ketika dilakukannya bersama dengan kekuatan Allah. Dan tidak ada tempat bagi diskriminasi atau keserakahan dalam hidup orang percaya yang memiliki komitmen. Yang berikut yaitu kita masuk pada tujuan dari surat Yakobus. Dari isi surat Yakobus kita bisa tarik kesimpulan bahwa para pembaca sedang mengalami banyak pencobaan. Itu yang terdapat dalam Yakobus 1 ayat yang kedua, yaitu mengatakan bahwa saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dan Yakobus juga tahu tentang keadaan sosial yang mereka alami. Dan ada pula pertentangan di antara mereka. Dan ada juga kecenderungan untuk mengasihi dunia ini serta segala macam harta benda. Dan oleh karena kekurangan inilah maka Yakobus menulis surat ini untuk menegur dan mengarahkan mereka. Dan ada juga tujuan lain dari surat Yakobus ini adalah surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang dalam hal ini dikarenakan karena Yesus menempatkan dirinya kepada Yakobus dan memberikan kepadanya anugerah. Dan tujuan penulisan surat ini yaitu adalah untuk membimbing anggota jemaat untuk keluar dari kesalahan menuju hidup yang benar. Yang berikut relevansi surat Yakobus dengan kehidupan kita. Memang kehidupan kita tidak terlepas dari berbagai macam pencobaan, tetapi Allah memakai pencobaan itu dalam pembentukan iman kita. Walaupun pencobaan itu sangatlah berat bagi kita untuk dilalui, tetapi Tuhan tidak pernah memberikan sebuah pencobaan melalui dari kekuatan kita. Dan dengan itu kita sebagai umat Kristen kita harus bersuka cita di tengah-tengah pencobaan. Sebab setiap pencobaan itu melatih iman dan kepercayaan kita. Dan kita juga harus memiliki iman seperti iman dari Bapa kita, yaitu Abraham. Yaitu ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk
mengorbankan anaknya Ishak, maka Abraham tidak pernah menolak perintah Allah, tetapi ia menuruti segala perintah Allah. Dan dengan itu kita bisa ambil contoh dari Abraham, yaitu iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Oleh sebab itu setiap iman kita harus bekerja sama dan harus berjalan bersama-sama dengan perbuatan baik kita. Sebab itu iman tanpa perbuatan baik adalah iman yang tidak mengubah perilakunya. Sebab seseorang bisa bangga ketika memiliki iman dan berbagai kegiatan keagamaan, namun perilakunya tidak memberikan kesaksian yang baik. Dan iman itu tidak dapat mentransformasikan dirinya, dan tidak ada benda yang dia miliki dan atau iman ataupun tidak. Dan tanpa iman, hidup manusia akan menjadi hampa dan tidak memiliki nilai jati diri di sisi Allah, bahkan tidak memiliki arti di mata Allah. Sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.